Hai Sobat Movie, kembali lagi di channel kesayangan Anda. Dimana lagi kalau bukan di channel 2S Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Buat Mang Joko, Mang Dadang, Ceentin, dan Butejo, saya ucapkan selamat datang di channel 2S Movie. Semoga kalian bisa sedikit terhibur ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan rangkum alur cerita film berjudul Gifted yang rilis di tahun 2017. Disutradarai oleh Mark Webb dan dibintangi oleh bintang-bintang terkenal Hollywood seperti Chris Evans dan McKenna Grace. Film ini menceritakan seorang paman yang memperjuangkan hak asuh keponakannya yang super jenius dari ambisi neneknya yang sangat licik. Pamannya tidak mau jika nanti keponakan kecilnya akan tertekan dan bisa mengancam nyawanya sendiri. Nah, gimana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Apakah bisa paman meraih hak asuh keponakannya yang super jenius itu? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, seperti biasa, ambil posisi yang paling nyaman, duduk sila jongkok rebahan, ambil sedikit cemilan dan jauhkan semua pikiran dari mantan. Langsung aja 1, 2, 3, let's boom! Scene pertama terlihat Frank, paman dari gadis kecil jenius yang bernama Mary, mengetuk pintu kamarnya untuk mengajaknya sarapan. Mary yang keluar kamar dengan raut muka yang sedikit kesal, akhirnya menghabiskan sarapan yang sudah disiapkan Frank sebelumnya. Dan terlihat juga Fred, kucing kesayangan Mary yang hanya memiliki satu mata. Setelah selesai sarapan, Frank mengantar Mary keluar dan naik bus sekolah. Ternyata hari itu adalah hari pertama Mary masuk sekolah. Frank yang kembali masuk ke rumah dihampiri tetangganya yang bernama Roberta. Roberta ini sangat dekat dengan Mary dan ia juga mengetahui kejeniusannya. Di sini Roberta marah atas perlakuan Frank yang menyekolahkan Mary karena dia takut jika kejeniusan Mary diketahui orang-orang dan akan membawanya pergi. Scene berpindah ketika di dalam kelas Mary yang terlihat bosan karena hanya belajar hitung-hitungan yang ia sendiri sudah tahu hasilnya. Dan ketika guru yang menanyakan 3 tambah 3 berapa hasilnya, Mary pun menjawab dengan sedikit kesal dan songong. Ia berkata bahwa semua orang tahu jawabannya. Sungguh sekolah macam apa ini? Bu guru yang kesal melihat Mary tidak sopan, akhirnya dia menyuruhnya untuk berdiri dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Mary. Namun karena memang Mary jenius, semua pertanyaan yang diberikan bu guru dilibas habis dengan tidak ada sedikit pun kesalahan. Bahkan bu guru sendiri yang kewalahan dan mengambil kalkulator untuk membantu dia mengecek hasilnya. Lebih lagi, Mary bisa tahu hasil akar kuadratnya. Bu guru dibuat takjub dengan kejeniusan Mary. Tak lama kemudian datang kepala sekolah bernama Davis yang masuk di kelas Mary. Namun lagi-lagi Mary berbuat hal yang tidak terduga bahwa dia meminta kepala sekolah untuk menelpon Frank dan mengeluarkannya dari sekolah itu. Hal itu membuat kepala sekolah kaget dan terdiam 1000 bahasa. Scene berlanjut ketika Frank menjemput Mary. Bu guru yang melihatnya menghampiri Frank dan mengatakan bahwa Mary adalah anak yang jenius. Namun Frank terus berusaha menyangkalnya. Mary yang pulang menemani Frank memperbaiki speedboat miliknya. Di sini Mary mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah bodoh itu lagi. Namun Frank terus berusaha membujuk untuk tetap sekolah dan menyuruh Mary bersikap baik. Keesokan harinya, karena bu guru masih penasaran dengan Mary, bu guru memberikan ujian dadakan untuk murid di kelasnya. Lagi-lagi kejeniusan Mary terlihat. Belum juga usai bu guru membagikan kertas soal ujiannya, Mary sudah selesai mengerjakannya. Setelah itu, Mary dikasih lagi soal tambahan dengan tingkatan yang lebih sulit lagi. Namun lagi-lagi, Mary mampu mengerjakan soal itu dengan mudah. Scene berpindah ketika bu guru yang makin penasaran dengan Mary, akhirnya ia mencari informasi tentang keluarga Adler. Adler sendiri adalah nama keluarga Mary. Di situ bu guru menemukan informasi Diane Adler yang tak lain adalah ibu kandung Mary. Diane Adler adalah seorang matematikawan jenius yang meninggal karena bunuh diri. Setelah mengetahui hal itu, malam harinya bu guru menemui Frank dan mengobrol tentang masa lalu Mary dan bagaimana Diane Adler bisa bunuh diri. She said she wanted to Diane on the bathroom floor. Pada keesokan harinya, Mary yang berada di mobil bus sekolah
melihat salah satu temannya dibully oleh jagoan kelas. Mary yang kesal melihatnya langsung marah dan memukul jagoan kelas itu sampai terluka. Dan Frank kembali dipanggil ke sekolah karena ulah Mary tersebut. Awalnya Mary akan dikeluarkan dari sekolah, namun karena kepala sekolah mengetahui kejeniusan Mary, ia malah menyuruh Mary untuk masuk ke Akademi Oaks. Ya, di situ akademi khusus untuk orang-orang jenius. Namun di sini Frank menolaknya, karena ia tidak mau hal buruk menimpa Mary dan keluarga Adler untuk kedua kalinya. Frank hanya ingin melihat Mary hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Ketika Frank dan Mary pulang, Mary melihat seorang wanita yang menunggu di depan pintu rumahnya. Ketika Mary bertanya siapa itu, Frank menjawab dia akan menjadi nenekmu. Namun jawaban Mary adalah, sungguh anak yang sangat sopan. Di sana nenek dari Mary yang bernama Evelyn memberikan sebuah MacBook untuk Mary yang isinya banyak tentang matematika. Frank yang mulai kesal dengan kehadiran Evelyn menyuruh Mary untuk beristirahat dan mengucapkan good night pada neneknya. Keesokan harinya, Evelyn kembali menemui Frank di kafe pinggir pantai. Di sini Evelyn ingin mengambil hak asuh Mary. Dia mengatakan bahwa tempat Mary itu tidak layak untuknya. Dia bisa memberikan hal yang lebih baik daripada saat ini. Namun Frank tidak mengizinkannya karena dia tahu ambisi dari Evelyn bisa saja berdampak buruk bagi Mary. Dengan wajah yang kesal, Evelyn memutuskan untuk mengambil hak asuh Mary secara hukum. Dia akan menyewa pengacara untuk mendampinginya. Scene berlanjut ketika Frank dan Evelyn bertemu di ruang pengadilan yang memperebutkan hak asuh Mary. Di awal persidangan, Frank langsung dibuat kesal dengan pernyataan-pernyataan yang dilayangkan pengacara dari pihak Evelyn, yang mengatakan bahwa Frank mengambil Mary tanpa persetujuan dari neneknya Evelyn. Namun Frank membantah hal itu karena itu tidak benar. Pengacara Evelyn juga berkata bahwa kehidupan Mary bersama Frank itu tidak layak. Mereka tinggal di tempat yang tidak higienis dan Mary harus kembali bersama Evelyn neneknya. Akhirnya persidangan pun ditunda sampai pihak pengadilan melakukan pengecekan sendiri ke tempat tinggal Frank dan Evelyn. Scene berpindah pada malam hari di mana Frank menitipkan Mary bersama Roberta, sedangkan Frank berusaha untuk menenangkan pikirannya dengan pergi ke sebuah bar dan meminum bajigur kesukaannya. Di sana Frank kembali bertemu dengan bu guru yang bernama Bonnie. Di situ mereka kembali ngobrol santuy sambil menikmati bajigurnya. Terlihat bahwa Frank dan Bonnie ternyata saling menyukai, dan akhirnya mereka bersenang-senang dengan melakukan adegan terlarang di rumah Frank. Keesokan paginya, Mary yang kembali pulang ke rumah Frank tak sengaja melihat Bonnie keluar dari kamar Frank yang hanya menggunakan selimut sebagai penutup tubuhnya. Di sini Mary hanya tersenyum melihatnya dan sambil berkata, Good morning, Miss Stevenson. Scene berpindah kepada Frank yang mendapatkan surat dari pengadilan bahwa Mary harus tinggal di Boston bersama Evelyn selama 2 hari. Pada keesokan harinya, Mary pun pergi ke rumah Evelyn, dan di sana Mary diperlihatkan album foto Diane Adler serta sedikit menceritakan masa lalunya. Sementara Frank berpindah kesibukan untuk menjaga Bonnie. Maksudnya, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, Mary pergi bersama Evelyn ke sebuah universitas ternama di sana. Mary ditunjukkan sebuah tempat bernama Millennium Problem, yang isinya adalah nama 7 matematikawan jenius yang telah berhasil memecahkan persoalan matematika yang sulit, di mana salah satu dari 7 matematikawan itu adalah Diane Adler, yang merupakan ibu Mary. Namun foto Diane Adler belum bisa dipajang di Millennium Problem, dikarenakan sebelum tuntas menyelesaikan persoalan matematika Navier-Stokes, Diane Adler meninggal bunuh diri. Tiba-tiba Mary mengatakan mungkin fotonya yang akan ada di Millennium Problem itu. Evelyn yang mendengarnya langsung mengatakan jika memang Evelyn menginginkan itu, Evelyn sebagai neneknya bisa membantu. Mary hanya butuh fokus dan kerja keras untuk meraihnya. Scene berlanjut ketika Mary yang berdiri di depan papan tulis yang berisikan soal matematika dari profesor. Di sana Mary diminta untuk dapat memecahkan soal yang ada di papan tulis itu. Namun yang tidak diketahui Evelyn dan Mary,
Sebelum soal yang dibuat sengaja disalahkan untuk menguji kejeniusan dari Mary. Di sini Mary yang melihat soalnya tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa terdiam. Akhirnya Evelyn membawa Mary pulang. Namun belum juga jauh meninggalkan kelas itu, di sini Mary menjelaskan dia tidak bisa memecahkan soal matematika itu dikarenakan soal yang dibuat ada kesalahan. Evelyn yang mendengar hal itu akhirnya membawa Mary kembali ke kelas untuk melanjutkan mengerjakan soal itu. Dan benar saja, setelah memperbaiki soal itu, Mary bisa mengerjakan soal itu dengan cepat dan tentunya benar. Profesor yang melihatnya hanya bisa terdiam heran sekaligus kagum dengan kejeniusan Mary. Keesokan harinya, Mary diantarkan pulang kembali ke rumah Frank. Di sana Mary terlihat bahagia sambil membawa banyak mainan dari Evelyn. Ketika Frank dan Mary yang sedang mengobrol bersama di ruang tamu, Mary berkata bahwa dia sangat suka Evelyn karena mirip seperti ibunya. Namun dia tidak mau jika harus tinggal bersamanya. Dia lebih memilih tinggal bersama Frank. Di siang harinya datang Pat Golding, seseorang dari pengadilan yang akan melihat kondisi dan mewawancarai Mary. Di sana Pat menanyakan banyak hal kepada Mary dan Mary pun dengan santainya menjawab semua pertanyaan yang diajukan Pat. Beberapa hari setelah itu, pengadilan kembali dilanjutkan. Di pengadilan kali ini, Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayah Mary. Dan ia juga mengatakan telah mencari Mary sejak lama namun tidak pernah ketemu. Dari sisi Frank, pengacaranya berhasil membuktikan bahwa pria yang dibawa Evelyn bukanlah ayah kandung Mary. Dikarenakan pria itu tidak mengetahui nama tengah dari Diane Alien Adler. Yang dibuktikannya dengan menyuruh pria itu melakukan penelusuran di Google. Akhirnya setelah perdebatan itu, sidang kembali ditunda. Scene berpindah di rumah Frank ketika Mary sedang menangis karena ia mengetahui bahwa ayahnya yang bersaksi di persidangan tidak mau menemui Mary padahal mereka berada di kota yang sama. Supaya Mary berhenti menangis, akhirnya Frank pun menyuruhnya untuk bersiap-siap dan mengajak Mary beserta Roberta pergi jalan-jalan. Namun ternyata Frank membawa mereka ke sebuah rumah sakit. Setelah menunggu lama, keluarlah seorang pria dengan wajah yang sangat gembira, yang ternyata pria itu baru saja mendapatkan putranya yang baru lahir. Mary yang melihat itu semua terlihat senang dan bahagia. Frank pun mengatakan seperti itulah ketika Mary saat dilahirkan. Kemudian Mary juga bertanya, siapakah yang keluar dan memberitahu semua orang? Dan Frank pun menjawab bahwa dialah yang melakukannya. Keesokan harinya dalam sidang lanjutan, pengacara Evelyn maupun Frank saling serang dan menyudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka layangkan. Truth, logic, that sort of thing. So you decided to bring Mary here, formal math education under your care. Setelah pengadilan usai, pengacara Frank menemuinya dan memberitahu Frank bahwa pihak Evelyn menginginkan kesepakatan, di mana dalam kesepakatan itu Mary akan dijadikan anak asuh dan setelah Mary berumur 12 tahun dia bisa memutuskan sendiri untuk tinggal bersama siapa, baik bersama Frank ataupun Evelyn neneknya. Di sini Frank pun marah dan tidak menyetujui tentang kesepakatan itu. Namun pengacara Frank terus meyakinkan akan hal itu, di mana kesepakatan itu dianggap menjadi jalan yang terbaik buat mereka. Jika Frank terus melanjutkan pengadilan itu, dia yakin bahwa Frank akan kalah. Akhirnya dengan berat hati, Frank pun menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya tepat menjadi hari perpisahan antara Frank dan Mary, di mana Frank mengantarkan Mary ke rumah orang tua asuh dari Mary. Di sana terlihat Mary yang sangat sedih dan tidak ingin berpisah dari Frank. Dengan raut wajah yang sangat sedih, akhirnya Frank pulang dan meninggalkan Mary bersama orang tua asuhnya. Sementara di rumahnya, Roberta juga ikut sedih karena hal yang selama ini ia takutkan benar-benar terjadi. Mary pergi meninggalkan mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Frank yang ingin mengunjungi Mary dengan membawakan sebuah mainan, ternyata dia dilarang menemuinya oleh ayah angkat Mary. Dikarenakan Mary yang tidak ingin melihat Frank lagi. Mendengar ucapan itu, Frank sontak heran dan memperlihatkan raut wajah yang sedih dan kecewanya.
Hari-hari berlalu dengan suasana yang berbeda tanpa kehadiran Mary di sisi Frank. Berpindah ke Bonnie yang tidak sengaja melihat poster foto kucing kesayangan Mary yang bernama Fred di tempat adopsi hewan peliharaan. Dan tak pikir panjang, Bonnie pun langsung menghubungi Frank untuk memberitahukan hal itu. Akhirnya, Frank pun langsung bergegas menuju tempat adopsi hewan tersebut, dan benar saja Frank melihat Fred kucing kesayangan Mary. Dengan sangat kesal, ia pun langsung membawa Fred pulang. Frank pun yang yakin jika ini semua pasti ulah Evelyn, karena Evelyn lah yang sangat tidak suka dengan kucing. Akhirnya, Frank yang ditemani Roberta sembari membawa box pergi ke rumah orang tua asuh Mary. Dan benar saja, ternyata di sana Mary bersama Evelyn yang lagi membahas soal matematika. Di sini Frank berusaha membawa Mary untuk ikut dengannya. Di saat itu juga, Frank memberikan sebuah buku kepada Evelyn yang ditulis Diane Adler, di mana ia telah berhasil memecahkan persoalan matematika Navier-Stokes. Evelyn pun kaget melihatnya. Sementara Mary yang kabur dari Frank berusaha dikejar oleh Frank, dan Frank pun meminta maaf kepada Mary. Akhirnya dengan kasih sayang dari Frank, Mary pun memeluk Frank kembali. Scene berlanjut ketika Frank kembali menemui Evelyn, di mana Evelyn mengatakan bahwa buku yang dibawa Frank adalah palsu. Namun Frank pun menjelaskan di mana buku itu asli, ditulis Diane Adler. Dan Diane Adler juga memberikan pesan kepada Frank untuk menerbitkan buku itu setelah Evelyn meninggal. Dengan pernyataan itu membuat Evelyn diam 1000 bahasa. Dan ia pun terlihat sangat sedih. Akhirnya untuk masalah penerbitan buku itu diserahkan sepenuhnya kepada Evelyn. Frank, Roberta, dan Mary akhirnya kembali pulang ke rumah Frank. Sementara Evelyn hanya bisa terdiam dan melihat kepergian Mary. Beberapa hari setelah itu, terlihat Mary yang sedang duduk bersama rekan-rekannya belajar matematika di sebuah universitas. Terlihat sekali keberadaannya dikelilingi orang-orang yang lebih tua darinya. Dan setelah itu terlihat Frank menjemput Mary pulang dan membawanya ke taman bermain anak-anak. Dan di sini pun film selesai. Nah, gimana Sobat Movie? Terhibur dengan alur ceritanya? Jika kalian suka, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe, supaya saya akan semakin semangat lagi untuk rangkum alur cerita film-film seru lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video ini sampai akhir, dan support channel ini. Yuk, mari kita ramaikan penutupan ini. 1, 2, 3, let's boom!